Baik, sambil menunggu teman-temannya kita mulai dulu aja ya teman-teman. Yang belum tolong dikabari untuk bergabung. Link sudah ada di OCW. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, untuk materi pagi ini kita akan membahas intrusion detection system. Intrusion detection system itu temannya firewall ya. Minggu lalu kan kita bahas tentang firewall. Nah, firewall itu dirasa kurang lengkap gitu, bukan kurang sakti karena dia hanya bekerja pada sekali event gitu, sekali event ketika terjadi serangan. Dia tidak mengumpulkan log serangan sehingga bisa memodelkan potensi-potensi serangan di masa yang akan datang. Nah, ini tadi sebetulnya materi sudah akan saya upload di Spada, cuma karena Spadanya masih muter-muter dari tadi. Nggak biasanya ini, biasanya lancar-lancar aja. Nah, supaya tidak error karena saya juga sedang koreksi tugas-tugas yang sudah-sudah ini mudah-mudahan tidak hilang gitu tugasnya. Tidak sempat di beberapa pertemuan filenya itu tidak bisa di-download, tapi tadi pagi subuh saya coba download sudah kembali walaupun belum semua. Nah, kita berdoa dulu ini supaya diberi kelancaran, mudah-mudahan upload dan download tugasnya berjalan lancar dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sambil menunggu teman-teman. Oh, ini malah gateway timeout ini padanya. Kalian bisa buka enggak? Bisa, Pak. Ya, takutnya itu tugas yang kemarin-kemarin itu enggak bisa ke download. Ngulangi ngupload kan repot juga ya. Nah, saya mulai dulu aja. Materinya intrusion detection system. Durasi 90 menit, bisa kurang bisa lebih ya. Nanti studi kasus, kalian akan diberikan kasus untuk menerapkan host based intrusion detection system pada sistem operasi Linux. Kemudian project based nanti seperti biasa laporan praktikum, proyeknya laporan praktikum dalam bentuk langkah-langkah ya. Langkah-langkah instalasi sampai pengujian. Kemudian capaian pembelajaran masih sesuai RPS itu, yaitu capaian pembelajaran yang pasca UTS, yaitu mahasiswa mampu menerapkan metode-metode pengamanan pada infrastruktur jaringan komputer berdasarkan potensi, ancaman, dan vulnerability yang telah dianalisis sebelumnya. Nah, kalau vulnerability dari sistem komputer dalam hal ini host ya, host sebuah jaringan itu kan scanning, kemudian ping of death, kemudian brute force, kemudian DOS attack seperti itu. Nah, IDS ini yang akan kita bahas ini. Nanti fokusnya adalah menanggulangi serangan-serangan yang arahnya dari situ, arahnya mengintrusi sebuah traffic jaringan. Nah, kemudian subcapaiannya itu mulai dari menganalisis cara kerja IDS, karena IDS itu sangat luas ya. Pertemuan hari ini tidak mungkin kita bahas semua, jadi kita fokuskan ke host based intrusion detection system. Kemudian bagaimana cara mendeteksi serangan menggunakan host based intrusion detection system. Nanti studi kasus menggunakan port sentry ya. Kemudian tugasnya nanti di dalamnya termasuk mendemonstrasikan instalasi dan konfigurasi host based IDS.
di apa ya, Debian atau Ubuntu di VirtualBox. Baik, kita mulai materinya dulu tentang intrusi ya. Intrusi itu adalah, bentar saya nyalakan. Aktivitas-aktivitas ilegal yang tujuannya ini mengkompromis terhadap aspek-aspek keamanan informasi ya, yang 3 itu, apa namanya, segitiga CIA, masih ingat kan? Confidentiality, integrity, availability. Yang mengancam ini mekanisme security, di mana mekanisme security tersebut mengontrol aset-aset kritis dan proses-proses yang ada di dalamnya. Jadi kompromis terhadap CIA ini, konsep confidentiality, integrity, dan availability ini dapat mengancam aset-aset kritis dan proses-proses kritis yang ada di dalamnya. Aset kritis meliputi data ya, kalau sistem komputer, data, konfigurasi, kemudian file hosting yang ada di dalamnya itu juga termasuk data. Sedangkan proses itu adalah traffic yang berjalan yang digunakan untuk mengakses aset-aset tadi. Kalau prosesnya terganggu, aset-aset tidak bisa disediakan, tidak bisa di-provide, tidak bisa diakses, dan seterusnya. Sehingga hal tersebut dikategorikan dalam yang namanya intrusi atau gangguan. Tipe-tipe intrusi ada 3. Yang pertama, intrusi terhadap sistem. Yang kedua adalah intrusi terhadap network, atau secara umum dia hanya mengganggu jaringannya ya, seperti ping flooding, kemudian seperti apalagi selain ping flooding, brute force, kemudian DOS attack. Ping flooding dan DOS attack itu sama ya, jadi dia membanjiri sebuah jaringan. Kalau sistem intrusion, dia sudah mengganggu hostnya, jadi dia sudah istilahnya ini ya, melakukan percobaan login, melakukan apalagi percobaan login, scanning, kemudian melakukan backdoor command execution yang sudah pernah kalian demonstrasikan ketika sistem hacking itu kan, dia itu komplit ya, paket komplit intrusinya aja, melakukan apa namanya, scanning, kemudian melakukan sistem hacking, backdoor command execution itu, kemudian dia bahkan sampai men-shutdown sebuah server seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah file system intrusion. Nah, file system intrusion ini yang paling parah lah dia. Dia sudah menerobos network, sudah masuk ke sistem, dia sudah mengakses filenya. Jadi 3 ini ya, diingat-ingat ada 3 tipe intrusi: sistem, network, sama file system intrusion. Nah, ini detailnya. Jadi urutannya bagaimana tidak menentukan ya. Yang jelas ketiga-tiganya ini levelnya perlu diwaspadai. Dia masuk ke critical threat. Jadi ancaman-ancaman terhadap jaringan yang levelnya kritis. Karena pada beberapa jaringan yang resource-nya tidak terlalu besar, itu mereka akan sangat mengganggu seperti itu. Mungkin intrusi yang terjadi di sistemnya Google itu tidak terlalu berpengaruh. Misalnya kalian yang melakukan ping of death gitu ya, ngeping Google dengan paket data yang besar gitu. Ya tidak terlalu berpengaruh terhadap Google karena mereka punya apa namanya,
scalability yang bagus gitu, scalability dan backup direct DNS, backup jaringan yang sangat bagus. Nah, kecuali jika kamu menerapkan ini di jaringan skala menengah atau yang kebutuhan bandwidth-nya besar tapi resource bandwidth-nya kecil. Seperti yang barusan saya buka tadi, Spada ya, mau ngupload materi bad gateway gitu. Ternyata saya lihat di activity login-nya itu memang banyak sekali yang login. Mungkin minggu-minggu upload tugas UAS gitu mungkin. Jadi ya jika dilihat dari kebutuhan dan proses itu bukan intrusi yang terjadi di Spada, tapi kalau sampai mengganggu, sampai bad gateway seperti itu bisa dikategorikan sebagai network intrusion. Jadi dia sampai apa namanya mencegah ya, nyegat gitu, nyegat jalur yang biasa dilalui oleh user sebanyak itu sehingga kesulitan untuk mengakses. Nah, file system intrusion ini ditandai dengan presence of new unfamiliar files or program. Jadi dia sistem komputermu atau server atau langsung saja ke masing-masing laptop itu tahu-tahu ada file yang tidak familiar atau kehadiran file baru yang nggak tahu dari mana gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah, Pak. Contohnya apa, Mas Royan? Biasanya ada file .exe tapi nggak tahu itu apa ya. Oh, ini yang lebih spesifik. Maksud saya misalnya seperti Baidu, saya sebut merek ya. Baidu, tahu-tahu saya nggak merasa nginstal Baidu, tapi tahu-tahu ada Baidu apa namanya, Baidu Security, Baidu TuneUp Utilities seperti itu. Pernah nggak seperti itu? Yang Baidu juga pernah, Pak. Pas Pernah lagi toh. Nah, download tiba-tiba keinstall sendiri. itu kira-kira dari mana itu? Dapatnya dari mana? Di website paling, Pak, kayak salah pencet buat download, tiba-tiba keinstall yang lain. Ya, ini kita sudah kenal file system intrusion. Itu tadi levelnya mungkin tidak terlalu gawat, tapi ada yang bawahnya. Dia itu merubah file permission, change file permission. Ini saya pernah juga kena seperti ini. Saya tidak tahu download dari mana. Kalau nggak salah habis buka marketplace Alibaba. Buka marketplace Alibaba, di kanan kirinya banyak iklan ya. Diklik, terus ada token, ada semacam mereka jualan sensor gitu, sensor yang berbasis token RFID. Saya coba klik lagi, dia mengarah ke website providernya yang jual. Nah, di situ mereka jualan perlengkapan security seperti webcam yang sudah ada apa namanya, object detection-nya. Jadi kita nggak usah coding gitu. Misalnya mau membuat sistem deteksi presensi yang dipasang lewat webcam, mereka jual, bisa divalidasi lewat tokennya tadi. Nah, saya enggak merasa install apa-apa, cuma ngakses ke situ, tiba-tiba download file dari situ. Jadi misalnya kamu beli modem atau beli software atau beli hardware aneh-aneh gitulah, beli headset itu kan kadang ada companion-nya ya, file companion yang digunakan untuk konfigurasi. Itu filenya itu ke-download terus dia membuat untungnya nggak di C ya dia ya. Folder download saya taruh di drive E, jadi dia masuk ke situ. Tahu-tahu di drive E saya itu ada ikonnya itu gambarnya Tameng, administrator akses. Nah, ini dari mana? Nah, setelah saya lihat-lihat jejak browsing, perasaan ya cuma ngakses itu tadi, download sebuah file yang
ada di AdSense-nya Alibaba tadi. Nah, itu dia sudah sampai ke level merubah file permission. Kemudian, ya ini Mas Asmi, biasanya pas install next saja. Jadi ada yang ikut kecentang gitu ya, di next itu tiba-tiba dia keluar. Kemudian berikutnya file size yang tiba-tiba besar, yang tidak bisa dijelaskan. Nah, ini biasanya crack-crackan game. Crack-crackan game, emulator, terus apa namanya, SDK ya, software. Bahkan yang software juga ada loh, software development kit gitu. Pernah juga nginstal TensorFlow yang ada bisa digadok ya, bahasa Jawa digadok ya dengan Flutter yang pernah mainan Flutter itu filenya cuma berapa ratus mega, tahu-tahu dia jadi berapa giga. Nah, seperti itu. Itu kalau konteks pengguna awam dia tidak masuk intrusi. Tapi kalau konteks itu sistem komputer, kamu misalnya di masing-masing komputermu itu sebetulnya nggak masuk intrusi. Tapi kalau dia diinstal di server, tahu-tahu sudah merubah permission, merubah size yang tidak dikehendaki, jadi dia itu masuknya intrusi. Kemudian missing files dia juga mengakibatkan file-file tertentu hilang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah network intrusion. Kalau yang file system intrusion tadi bedanya dia sudah masuk ke sistem ya. Kalau yang network intrusion dia itu contoh-contohnya seperti ini. Repeated login attempts from remote host. Jadi misalnya ada sebuah server Siakat gitu misalnya, Siakat atau OCW. Dia itu diakses pada URL yang tidak biasa itu. Misalnya loh, OCW ONSACID/administrator. Nah, misalnya delalah bahasa Indonesianya apa ya? Itu URL-nya itu memang benar administrator dan dia menuju ke halaman login. Terus halaman login itu diakses berkali-kali. Nah, itu sudah masuk ke intrusi. Tetapi dia tidak login, cuma ngakses nyoba user password salah, ngakses lagi user password salah. Seperti itu terjadi berkali-kali. Jadi itu sudah termasuk sebetulnya itu sistem intrusion ya, sistem intrusion. Tapi karena dia belum berhasil login, dia masih terjadi pada level network, dia masuknya ke network intrusion. Terus kemudian ada lagi contoh connection from unusual location. Jadi IP pengaksesnya itu biasanya IP yang ada dalam satu AS number. AS number itu autonomous system number ya. Biasanya ISP dalam satu negara yang sama itu AS number-nya berdekatan dia. Itu dia ada blok IP yang mudah diidentifikasi gitu. Misalnya detik yang akses ya orang-orang itu, detik terus apa lagi? Kaskus, bola.net itu misalnya, kompas.com. Itu paling yang akses ya blok IP itu. Tapi tiba-tiba ada dalam suatu waktu tertentu ada sederetan IP yang ngakses tapi dari lokasi yang beda autonomous system. Misalnya IP-nya seragam ya, 148 sekian sekian sekian. 149 sekian sekian. Oh, itu blok IP-nya Indonesia, tapi ada 171 sekian sekian sekian. Nah, itu blok IP-nya sudah bahkan dia sudah di regional Amerika Selatan gitu misalnya. Nah, itu dikategorikan sebagai unusual location. Kemudian repeated probes terhadap service yang available pada server. Nah, itu seperti yang saya jelaskan di bawah tadi. Jadi dia hampir sama dengan repeated login attempts ini. Dia ngakses sesuatu yang tidak biasa gitu, tidak seharusnya diakses. Misalnya kalau saya buka apa ya, layar kaca 21 itu kan harusnya yang saya akses ya
galeri filmnya gitu ya, galeri filmnya, nggak ngakses ke halaman administrator, nggak ngakses ke halaman apa namanya, robots.txt itu nggak, yang tulis di situ itu nggak seharusnya diakses, tapi dia diakses. Nah, itu dikategorikan ke dalam network intrusion. Kemudian yang terakhir sistem intrusion. Sistem intrusion ini adalah kalau diringkas ya, dia itu usaha sebelum file sistem intrusion. Dia itu percobaan melakukan intrusi terhadap sebuah single host. Kalau network ini kan masih coba-coba dalam satu network. Kalau yang ketika coba-coba dalam satu network ini sudah ketemu satu target, biasanya dia masuk ke sistem intrusion. Biasanya dia mengakibatkan ini slow system performance. Ya, pada beberapa aktivitas apa namanya, penyerangan, dia itu mengakibatkan ini slowdown sistem performance-nya. Jadi dia seperti apa namanya, DOS attack, terus mencoba ngupload ke situ, network scanning yang ada backdoor comment-nya. Backdoor comment itu kan sebetulnya kita ngupload sesuatu ke server ya lewat backdoor tadi. Nah, kalau itu terjadi, ya dilawan oleh apa namanya, IDS-nya si sistem atau firewall-nya si sistem itu, dia akan mengakibatkan sistem tersebut slow down. Usaha-usaha untuk memodifikasi software dan configuration file ini sebetulnya belum masuk ini. Jadi dia itu kalau sudah sampai modification, dia itu seharusnya masuknya ke sini, masuknya ke file intrusion. Nah, itu tadi tentang klasifikasi intrusi. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi IDS atau ada P-nya, IDPS. IDPS ini yang bertugas deal ya, mengatasi berurusan ya, dengan intrusi secara langsung di sebuah network, sebuah jaringan komputer. Secara garis besar dia dibagi menjadi dua, yaitu intrusion detection dan intrusion prevention. Bentar. Sampai mana tadi? IDS dan IPS. Nah, yang IDS ini tugasnya adalah hanya mendetek saja, mendetek. Kalau yang IPS tugasnya adalah mendetek dan memprevent. Jadi ini ya, IDS dan IPS sama sebetulnya. Kalau yang IDS mengumpulkan data-data anomali gitu, anomali akses yang tidak biasa tadi, kemudian diproses ke dalam sebuah, nanti ada namanya data source again gitu. Kemudian ya sudah dianalisis manual, tidak ngapa-ngapain. Kalau IPS ketika datasetnya masuk gitu, dia akan berusaha melakukan pencegahan, prevention. Sebetulnya kamu sudah pernah ini install IPS file to ban itu ya, masih ingat ya? Di beberapa pertemuan sebelumnya itu kan ada instalasi file to ban, itu bisa di setting percobaan login yang apa namanya, yang gagal berapa kali gitu. Terus ketika percobaan kesekian dia akan diblokir oleh servernya seperti itu. Nah, IDS dan IPS sendiri terbagi menjadi dua, network IDS, host IDS, ini juga network IPS dan host IPS. Bentar.
mengapa kita membutuhkan IDS? Padahal sudah punya firewall, sudah punya antivirus. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa butuh IDS? Padahal kan sudah ada firewall, sudah ada antivirus, sudah ada apa namanya? HTTPS, sudah ada Linux Security Policy, praktikum firewall belum ya? Itu nanti minggu depan rencananya, karena kakak tingkat kalian ada yang meneliti tentang critical thinking di konfigurasi firewall, jadi dia menawarkan untuk studi kasus gitu. Ya sudah, saya tunggu, mungkin minggu depan akan full praktek firewall. Oke, kembali ke sini. Nih, gimana ini jawabannya? Kenapa membutuhkan IDS? Ada yang bisa jawab? Salah satu? Alvin mana? Mas Alvin datang? Datang, Pak. Kenapa Mas? Butuh IDS? Kenapa? Jawab salah enggak apa-apa loh. Mungkin karena butuh security tambahan, Pak. Saya juga belum. Ya. Oke, makasih Mas Alvin. Ya, ini kamu baca di sini ya. Additional layer of security. Ya betul, security tambahan untuk melengkapi prinsipnya ini defense in depth. Tapi sebetulnya jawabannya ada di baris kedua. IDS bisa melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan basic firewall. Basic firewall itu kan hanya paket filtering ya. Jadi dia seperti yang saya sebutkan di depan tadi, dia hanya satu waktu gitu. Satu waktu filter. Oh, ini ada request ke server dari protokol ICMP, ngeping gitu. Ngepingnya kok berkali-kali. Nah, itu sudah bukan urusannya firewall. Firewall tahunya cuma dia nggak boleh ngeping gitu. Tapi kalau nggak boleh ngeping terus, itu kan bukan sesuatu yang bagus. Bukan sesuatu yang fleksibel gitu. Jangan-jangan dia memang ngetes koneksi aja, misalnya dilakukan oleh orang orang dalam, pegawai IT di kantor itu, tapi dia posisinya sedang di luar. Dapat laporan troubleshooting, dia kan ngeping dulu mestinya, ngeping ke servernya. Kalau semua rules-nya firewall dituruti seperti itu, ya orang tersebut akan keblokir. Staf IT tersebut jadi tidak bisa melakukan sesuatu ke sistemnya. Jadi dilengkapilah dengan IDS. Di IDS itu rules-nya di setting, misalnya ngepingnya berapa kali gitu. Delay 1 detik kok sudah ngirim 100 paket 100 paket data ngeping itu kan, kamu bisa ping main K, main C connection itu ya. Kemudian IP tujuan spasi 100 gitu. Berarti kamu kan 100 kali ngeping ke situ. Lah,
ngecek koneksi kenapa butuh 100 kali? Biasanya kan dia 4 kali aja cukup. 4 kali sudah di rata-rata. Request timeout-nya berapa kali? Misalnya 1 kali request timeout dari 4 kali ping itu kan sudah sebetulnya sudah mewakili. Jadi kalau oleh IDS seperti itu bisa dikategorikan sebagai usaha-usaha untuk melakukan penyerangan. Kalau bukan IDS, misalnya basic firewall tadi, firewall yang dimiliki oleh router, biasanya router apa namanya, access point di rumahmu, terus router access layer ya, misalnya ada sebuah kantor atau sekolah, salah satu gedung pakainya router mikrotik gitu, yang harganya 900 ribuan, itu sudah ada IDS-nya sih, tapi nggak terlalu bagus ya. Tapi hanya di config firewall-nya, lah itu dia nggak bisa melakukan tugas-tugas yang lebih berat, misalnya mendeteksi, oh ini ping-nya kebesaran, ini IP ini sudah ngakses web, tapi kok masih ngeping. Nah, seperti itu bisa ditindak oleh si IDS. Misalnya diberi kesempatan 2 menit gitu ya, ngakses web sama ngeping. Lebih dari 2 menit kok masih ngeping. Nah, itu kemungkinan ini adalah anomali. Jadi dia akan diblokir oleh IDS-nya. Sorry, IPS ya. Kalau IDS kan detection aja, kalau IPS detection dan prevention. File to ban kemarin kan juga seperti itu, yang salah login ke 4 misalnya kamu nyeting file to ban-nya mengenali usaha login yang salah sampai 4 kali. Salah yang kelima dia sudah diblokir. Biasanya seperti itu, sudah diblokir. Jadi sebetulnya konfigurasi keamanan jaringan itu sebetulnya mudah dan mayoritas relatif aman ya. Kalau sampai ada jaringan yang kebobolan, itu memang sesuai di segitiga beberapa pertemuan yang lalu itu. Faktornya memang human error. Human-nya mengakses sembarangan, nggak sengaja download virus, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi ini, bug itu ada di aplikasi. Jadi yang bermasalah adalah aplikasinya. Terus kenapa pakai IDS lagi? Nah ini, dia meminimalisir adanya missing security threats. Jadi security threats yang luput dari filtering firewall itu biasanya berasal dari firewall evasion. Firewall evasion itu adalah usaha-usaha untuk menghindari firewall. Nah ini Nmap bisa ini, kamu nanti bisa googling how to evade IP tables with Nmap. Nanti akan banyak sekali tutorial script-nya, cara cara nyeken jaringan yang disinyalir ada firewall-nya, seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Nah ini bawahnya nggak ada hubungannya. Improper IDS configuration and management will make IDPS file ineffective. Pertanyaannya kan mengapa butuh IDS, tapi ini mungkin semacam pesan aja ini. Jadi walaupun sudah ada IDPS, kalau konfigurasi dan manajemennya tidak tepat gitu, misalnya sedikit-sedikit nyeken, sedikit-sedikit memunculkan false alarm gitu. Jadi responnya IDPS itu biasanya alarm ya. Alarmnya itu mungkin notifikasi ke HP, notifikasi ke email, seperti itu. Kalau itu dilakukan secara improper, tidak tepat gitu, itu akan membuat penerapannya tidak efektif. Seperti itu. Jadi dia harus di deploy dengan cara persiapan yang baik, kemudian prototyping, testing, dan pada jenis-jenis IDS tertentu dia membutuhkan special training. Jadi kalau misalnya Snort gitu ya, Snort itu merek IDS, ada Snort, ada Suricata, ada
apa namanya, file to ban, ada port sentry, itu mungkin install terus baca tutorial dikit aja gitu mungkin sudah paham. Kalau beberapa IDS yang beli itu, yang Unifi Threat Management itu, yang levelnya satu router tapi sudah paket komplit, ada firewall, ada IDS dan lain-lain. Nah, seperti itu dia mungkin membutuhkan special training. Topologinya ini peletakannya, peletaan IDS. Intinya IDS itu kebablasan. IDS itu ditaruh di mana gitu. Jadi dia peletakannya di sini topologinya. Remote user ngakses internet, dia ditahan oleh apa namanya, firewall dulu, kemudian dari firewall baru dia berhadapan dengan IDS, baru dia bisa mengakses internal LAN-nya. Misalnya ini server gitu ya. Jadi peletakannya ada di sini. Loh kok di sini ada tulisan intrusion prevention. Nah, jadi meskipun ini gambarnya firewall zaman sekarang itu tidak jarang dia dilengkapi dengan intrusion prevention. Karena fokus bahasan kita ada di intrusion ini. Jadi ya kita membahasnya ini, intrusion. Ini adalah fungsi-fungsi utama dari sebuah IDS. Yang pertama, karena dia deteksi ya, jadi dia fungsinya adalah monitoring. Kemudian sebentar, pause dulu. Pak Agus belum? Oke, saya lanjutkan. Monitoring ya. Monitoring, nah, suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Putus-putus ini. Nah, sesuai fungsinya ya. Jadi dia detection itu berarti dia monitoring semuanya, monitoring dan menganalisis semua antara user dan sistem activity. User itu bisa user yang dari dalam, user yang dari luar seperti itu. Kemudian dia selain memonitoring user dan sistem activities, dia juga menganalisis sistem configuration dan vulnerability. Nah, ini kalau di Windows jadi satu ya, ada gpedit MSC itu ya, Group Policy Edit. Kemudian ada apa namanya, Windows Firewall. Nah, firewall-nya Windows itu dia bisa memeriksa Group Policy Edit yang disetting di dalam sebuah Windows. Misalnya ini saya bicara Windows Server ya. Jadi misalnya sudah 180 hari passwordnya tidak diganti gitu. Si firewall-nya Windows tadi akan mengeluarkan alert, semacam notifikasi. Ini passwordnya sudah nggak diganti berapa hari, seperti itu. Kemudian dia fungsi ketiga, dia mengakses, memeriksa sistem dan integritas file. Jadi ini tidak akan berlaku ketika IDS-nya ini diinstal belakangan. Jadi IDS ini termasuk salah satu komponen yang harus diinstal di awal-awal sebelum servernya itu terlalu banyak yang akses seperti itu. Jadi file mandatori yang asli itu masih ada di dalam situ. Kemudian dia dideteksi oleh IDS ini. Dari situ IDS-nya akan hafal ya, datasetnya dia akan membaca, tiba-tiba ada file yang masuk kategori apa tadi, yang tidak dikenal tadi, unfamiliar file tadi di bagian slide yang awal tadi, dia akan dikategorikan sebagai sistem file intrusion. Kemudian dia fungsi berikutnya adalah mengenali pattern serangan ya. Pattern itu apa ya? Pola-pola tipikal serangan. Misalnya tipikalnya di DOS itu ngeping terus-terusan, paketnya besar. Tipikalnya brute force itu dia hanya mengakses ke halaman
login, misalnya seperti itu. Kemudian dari tipikal tadi ada aktivitas yang tidak normal. Jadi fungsi berikutnya menganalisis abnormal activity pattern. Jadi yang terakhir setelah menganalisis tadi melakukan tracking user policy violation. Jadi IP yang melakukan kegiatan-kegiatan abnormal ini tadi itu dari mana atau kemudian dia akan di tracking seperti itu. Fungsinya ada 6 ini fungsi utama. Kemudian ini, nah ini event-event yang diperiksa, yang di akses oleh IDS. Jadi dia yang pertama memeriksa ini ya, computer network activity, kemudian dia mengobservasi kemungkinan adanya virus, malware, kemudian ada spyware atau tidak, ada keylogger atau tidak, dan lain-lain. Nah, bagaimana IDS bisa mengobservasi itu adalah virus atau bukan? Jadi dia itu patokannya adalah karakteristik ukuran file dan nama file ya. Nama file kemudian formatnya. Kemudian apa yang terjadi setelah format itu masuk ke dalam sebuah host. Misalnya tadinya formatnya BAK. BAK kok jadi exe, kok tiba-tiba jadi apa kayak jenenge yang shortcut itu apa INK gitu. Tadinya BAK jadi exe kok jadi INK. Lah itu berarti kemungkinan itu adalah virus. Seperti itu. Kemudian dia juga mengidentifikasi vulnerability dari konfigurasi sebuah sistem. Jadi biasanya yang konfigurasinya masih default, dia akan dapat alert dari IDS. Kemudian dia juga memeriksa authorization file. Dan yang terakhir dia memeriksa service configuration file. Nah, apa yang diperiksa, kalau tadi apa yang diperiksa oleh IDS, sekarang apa yang tidak dilakukan oleh IDS. Yang nomor 1 ini saya coret, yang network. Mana nih gambarnya? Ini saya coret ya. Dia itu sebetulnya network logging juga, karena dia kan bekerja berdasarkan apa namanya log, kemudian menganalisis log yang itu. Kalau komputer tersebut mungkin ini maksudnya adalah bukan network logging yang default ya. Dia network logging yang default dibaca oleh IDS, kemudian dianalisis. Nah itu, jadi dia menciptakan log baru. Kemudian dia bukan vulnerability assessment tool. Jadi dia hanya mengenali vulnerability, tapi bukan memeriksa vulnerability secara keseluruhan. Bukan memutuskan bahwa oh sistem ini vulnerable gitu. Jadi dia hanya mengassessment pada level jaringan saja, tidak sampai ke sistem, tidak sampai ke aplikasi. Kemudian dia bukan antivirus, tidak bisa melakukan self quarantine, atau kalau menghapus bisa mungkin ya, tapi dia tidak bisa mengkarantina itu virus atau bukan. Tidak bisa juga meminimalisir dampaknya. Tapi tahu itu ada virus, hapus, blokir. Tidak bisa mengembalikan dampak yang ada. Dia juga bukan security atau cryptographic system, karena cryptographic system itu yaitu protokol HTTPS, protokol apa namanya secure FTP dan lain-lain.
Nah, penempatannya di mana? Bagaimana IDS bekerja? Nah, itu penempatannya di sini. Ini misalnya enterprise network ya. Bayangkan ini tempatmu bekerja atau kampus gitu. Komputer-komputermu terhubung ke switch, dari switch ke loncat ya ini ya. Ini anggaplah yang tengah ini algoritmanya, dari switch ini ke sini langsung ini. Oke, stabilo. Nah, ini kabel. Nah, ini pura-puranya router. Anggap saja IDS-nya ini juga router. Kemudian ini ke sini, internetan seperti itu. Nah, dia bekerja di level perangkat di mana IDS tersebut diterapkan. Boleh apa namanya, server, boleh router. Nah, di dalamnya ada yang namanya signature file database. Signature file ini bertugas mengumpulkan ini ya, signature data-data di dataset serangan itu dikumpulkan, kemudian dia dijadikan satu file di signature, disimpan dalam signature file database. Prosesnya seperti ini. Ada traffic yang masuk, misalnya ada traffic yang masuk ya, traffic yang masuk ke sini, dia akan dicocokkan dengan signature file database ini, dibandingkan, di-compare dengan signature file comparison. Kalau dia match, oh ini anomali ini ngeping berkali-kali, dalam 5 menit ngepingnya 1000 kali, oh dia kan anomali. Ya, oh ini dideteksi sebagai anomali detection. Match lagi, misalnya tidak gitu ya, tidak berarti dia dikembalikan ke firewall yang kemarin apa stateful analysis kemarin. Kemudian dia tidak match, oh ini paling hanya orang yang iseng ngeping-ngeping aja, ngeping-ngeping atau mau apa namanya, nguji koneksi gitu, nguji koneksi untuk ngupload file yang besar, dicek diping dulu berkali-kali seperti itu. Nah, sementara kalau dia match, dia akan diarahkan ke aksi-aksi seperti ini. Cut down dari IP source. Ini sudah misalnya match. Seperti ini. Jadi cara kerjanya ada di sini ya, ada di antara router utama atau router yang ada firewall-nya dengan internal network dan sebaliknya. Fungsinya adalah untuk itu. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini komponen-komponennya sekarang. Komponen dari sebuah IDS itu ada network sensor, ada command console, ada attack signature database, kemudian ada alarmnya, alert system, kemudian ada response system. Yang ini mestinya ini miliknya IDS ini. Sorry, IPS yang ada response systemnya. Ini miliknya IPS. Kalau ini IDS. IPS punya response system dan alert system. Command console ini adalah bisa GUI, bisa CLI. Command console ini konsol ya, konsol yang digunakan untuk mengoperasikan itu apa namanya, IDS-nya itu. Attack signature database yang tadi, yang tugasnya nyimpen log serangan tadi. Seperti itu. Kemudian
Nah ini, sekarang yang pertama network sensor. Network sensor itu apa toh? Apakah dia sensor-sensor seperti IoT itu? Apakah dia sensor yang lainnya yang dimaksud? Ntar saya hapus dulu ini. Jadi network sensor ini ya, hardware dan software atau keduanya, hardware dan software atau hardware saja atau software saja yang fungsinya memonitor network traffic dan memicu alarm jika ada abnormal condition yang terdeteksi. Biasanya ditempatkan dekat entry point, seperti internet gateway di antara koneksi dua LAN, kemudian remote access server, kemudian VPN, kemudian di sisi lain dari firewall sebagai pelengkapnya, di sebaliknya itu maksudnya. Itu fungsinya itu. Kemudian komponen berikutnya adalah alert system. Alert ini semacam notifikasi ya, pemberitahuan gitu. Jadi dia mengirim ini apa namanya, pop-up Windows, kemudian bisa sound, bisa email message, bisa mobile message. Biasanya admin-admin zaman sekarang terlalu mengandalkan itu ya, Telegram itu. Jadi ada apa-apa dengan server yang dikelola, dia akan dapat notifikasi dari Telegram. Ada yang memunculkan pop-up Windows. Nah ini command console, ini GUI-nya ya, GUI untuk mengoperasikan apa namanya IDS-nya tadi. Dan ini response system-nya. Response system ini digunakan untuk countermeasure. Jadi countermeasure, salah satu bentuk countermeasure yang paling umum itu adalah memblokir koneksi, blokir koneksinya orang yang berusaha mengakses tadi, seperti itu. Ini saya ringkas-ringkas saja karena secara tidak langsung sudah dijelaskan di satu gambar di depan tadi. Kemudian ini attack signature-nya sebentar. Oke. Kebetulan nih jam 11 ada acara juga. Pak Agus jam 11.40 ya. Saya jam 11. 10.40 apa 11.40 Pak Agus? 10.40 Pak. Oke. Pas berarti. Intinya attack signature ini adalah ini apa namanya? Database yang digunakan untuk mengumpulkan yang kamu setting, misalnya yang dikategorikan sebagai serangan adalah traffic yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian virus ekstensinya ini. Kemudian apa namanya? Apalagi ya? Percobaan login yang diakses adalah halaman URL yang ada loginnya, seperti itu. Kemudian ini apa ini? Tahapannya ya, tahapan implementasinya. Jadi yang pertama nginstall database signature, kemudian mengumpulkan data dari sensor. Biasanya IDS yang tidak beli ya, ini gambar ini merepresentasikan studi kasus di intrusion detection system yang nginstal sendiri. Misalnya Snort atau apa namanya Suricata, kemudian
port sentry, kemudian ada lagi file to ban. Nah, itu biasanya diinstal dalam server atau host. Nah, server atau host tersebut pastikan dia subnet yang bersih gitu, yang nggak terkontaminasi, trusted management subnet. Dia ngambil data dari mana? Dari network management server. Jadi misalnya ini ada traffic jaringan, network monitoringnya tersimpan di sini, kemudian di sebelahnya ada bukan database server ya, ini maksudnya adalah database untuk signature-nya itu, bukan database server untuk server database. Diinstal beres, semua hasil monitoring di-upload ke sini, dipelajari oleh si IDS-nya itu, kemudian dia meletakkan sensor-sensor tambahan. Jadi dalam jaringan itu incoming traffic-nya dari mana aja itu bisa ketahuan. Seperti itu. Kemudian ketika database signature-nya ini menyadari mendeteksi ada data dari ada kecocokan antara network traffic dengan database signature, dia akan mengirim alert. Yang IPS dia akan memberikan respon. Seperti itu. Kemudian administratornya, kalau IDS, administratornya akan berperan di langkah nomor 5 ini. Administrator assesses damage, jadi dia mengassessment potensi-potensi kerusakan. Kalau tidak, biasanya dia sudah direspon di IPS-nya. Sudah dihentikan seperti itu. Kemudian ini jika diperlukan berdasarkan data-data serangannya itu, jika diperlukan, dia biasanya prosedur eskalasi ditingkatkan. Misalnya melakukan patching, melakukan mutus koneksi itu termasuk escalation prosedur. Jadi misalnya ada serangan traffic yang tidak terkendali gitu ya, dia lolos dari firewall gitu. Jadi ya dibutuhkan ini namanya escalation prosedur. Kemudian setelah semua tahapan ini dilalui, itu biasanya akan ada log besar, log atau rekam jejaknya ya, kan jejaknya itu besar. Ada kalanya dia dibuat server sendiri yang namanya network management server. Nah, tapi biasanya secara umum langkahnya itu cukup langkah nomor 1 sampai nomor 4. Oke, ini sekarang klasifikasinya ini. Klasifikasi intrusion detection system berdasarkan macam-macam. Yang pertama berdasarkan pendekatan deteksinya. Ini anomaly detection dan signature detection. Ada 2. Kemudian berdasarkan sistem yang dilindungi, berdasarkan lingkupnya. Lingkupnya dia ini host IDS, kemudian ada network IDS, kemudian ada apa di sini hybrid. Nah, ini bagiannya dihafalkan. Kemudian berdasarkan topologinya sekarang, structure itu topologi. Itu IDS yang tersentral, ada IDS yang terdistribusi. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah IDS yang berdasarkan data sumber serangannya, data sumber threat-nya itu ada 3, audit trails, hasil audit manual, network paket yang datang, network paket dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan seperti itu. Kemudian dari sistem state analysis, jadi sistem state itu kondisi di mana saat sistem itu diam ya, kondisi state gitu. Kemudian dia dianalisis untuk menentukan dan mengklasifikasikan mana-mana yang merupakan kemungkinan serangan seperti itu. Nah, kemudian diklasifikasikan juga berdasarkan
perilaku dari IDS tersebut setelah terjadinya serangan. Jadi dia di sini ada dua, ada aktif IDS, ada pasif IDS. Kemudian yang terakhir ini, jenis IDS yang terakhir ini adalah berdasarkan analisis timingnya. Yang pertama dia adalah IDS yang analisisnya on the fly ya, on the fly processing. Jadi dia ada serangan diproses. Atau dia yang interval based IDS. Misalnya dia sudah memasrahkan semuanya ke firewall. Terus pada saat serangan pertama dia tidak bisa merespon apa-apa karena belum tahu jenis serangannya. Dia di lost case terus dievaluasi kemudian pada saat serangan kedua dia sudah punya data signature yang bagus. Ingat ya, data signature ya itu semacam apa ya namanya? Kalau kamu belajar AI itu adalah datasetnya, dataset serangan. Kalau AI sistem pendeteksi wajah itu kan deteksi bentuk mukanya. Oh ini cowok, ini cewek, ini bapak, ini anak muda, ini anak kecil. Deteksinya seperti itu. Kalau signature yang ini seperti tadi, klasifikasinya berdasarkan jenis-jenis traffic-nya seperti itu. Nah ini penjelasan ulangnya ya. Signature based, ini anomaly based. Bedanya di mana? Kalau anomaly based itu biasanya dia deteksinya dari depan, dari benar. Saya ulangi ya. Kalau yang intinya kalau yang signature ini dia itu sudah nge-save dulu ya, sudah nge-save dulu kumpulan apa namanya potensi serangannya, dia sudah punya dataset. Sementara yang approach yang anomaly based dia itu real time. Jadi tapi dia mendeteksinya mungkin sekitar 1 atau 2 jam dia baru bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk serangan, mana yang bukan. Misalnya baru ada percobaan login sebanyak 5 kali dalam kurang dari 1 menit, passwordnya salah semua. Ya oleh anomaly base-nya dia belum dideteksi. Tapi kalau setengah jam kok begitu terus, nah itu dia dideteksi sebagai anomaly base. Nah ini berdasarkan behavior-nya. Behavior itu perilaku IDS-nya, dia dikelompokkan jadi 2, pasif IDS sama aktif IDS. Pasif IDS hanya seperti ini, dia hanya listen and monitor. Kemudian kalau yang aktif IDS, dia listen and monitor, memberikan respon. Biasanya blokir ini ya, blokir, drop connection, nggak diblokir, cuma koneksinya di drop gitu. Kalau blokir, terusnya sudah nggak bisa mengakses. Gitu. Kemudian ini berdasarkan mode proteksinya ya, tadi masuk ke grafik yang mana tadi? Nah ini protected system, berdasarkan sistem yang dilindungi, Protected system itu kalau dia melindungi masing-masing host, dia disebut sebagai host IDS. Kalau dia nggak ada. Kalau dia melindungi satu jaringan, oh ini gambarnya di atasnya, dia termasuk network IDS. Network IDS biasanya diinstal sendiri dalam sebuah router atau bahkan router itu sendiri sudah ada network IDS-nya atau bahkan dia memang perangkat IDS. Nah, kalau yang host IDS yaitu diinstal di masing-masing server host, namanya host ya, jadi diinstal di sini.
Mana yang lebih bagus? Ya dua-duanya diinstal. Mana yang lebih tidak merepotkan? Yang tidak merepotkan adalah yang host IDS. Jadi dia kalau ada apa-apa tidak seluruh network diblokir seperti itu. Kalau di sini sudah mendeteksi serangan yang NIDS, kemudian terjadi misconfiguration gitu, konfigurasi yang terlalu sensitif. Misalnya ini kamu dari rumah ngeping siakat gitu ya, ngeping dalam 15 menit ngeping terus, tahu-tahu ini diblokir semua. Jadi tergantung mode apa namanya konfigurasinya. Kalau yang pengen yang simple rada aman gitu ya HIDS, pengen yang sedikit lebih aman network IDS, pengen yang aman sekali firewall, network IDS, host IDS semua diterapkan. Nah, ini berdasarkan strukturnya sekarang centralized sama distribute. Kalau tersentral itu NIDS tadi ya. Kalau yang distribute biasanya dia NIDS digabung dengan host based IDS plus dia membutuhkan yang namanya agent based control. Agent based ini kalau NIDS plus host IDS seperti ini, IDS utamanya ada di sini, sementara host IDS ini berfungsi sebagai agennya. Agennya ini adalah melaporkan apa-apa yang terjadi pada network IDS. Nah, kemudian ada berdasarkan analisis waktunya ya. Ada interval IDS, ada real time IDS. Jadi dia kalau yang interval dia mengambil dari data signature, kalau yang real time dia langsung nyeken secara real time langsung. Nah, ini data sumbernya, data source atau data setnya. Dari mana dia tahu belajar jenis-jenis serangan? Dan ini dari sumbernya ada 3 ya, dari audit trial, kemudian ada network packet, yang paling bagus memang dari sini, network packet itu. Nah, sekarang masuk ke tahap deployment. Nah, ini sudah hampir selesai. Administrator harus merencanakan tahap deployment IDS dalam jaringan yang dia kelola. Di dalamnya termasuk tahapan monitoring, maintenance, kemudian tahap apa namanya, mendiscover potensi ancaman yang ada ini. Kemudian saya langsung aja ke lain. Strategi penempatannya ya, ada 4 macam. Ada location 1, location 2, location 3, location 4. Kalau location 1 bagaimana? Kalau location 2 bagaimana? Kalau location 3 bagaimana? Kalau 4 bagaimana? Nah ini. Kalau location 1, IDS ditempatkan di firewall atau sebelum firewall. Kalau location 2 di antara firewall dan router. Kalau location 3 dia hanya mengamankan topologi utamanya, network backbones. Biasanya dia apa namanya? Koneksi dari kantor pusat ke kantor-kantor cabang itu network backbones. Kemudian kalau critical subnet dia hanya mengamankan subnet yang dianggap kritis atau harus diamankan, seperti server farm, server produksi, server database dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian ini tipe-tipe alertnya. Nanti kalau sudah mau masuk kabari ya, Pak Agus sudah mau masuk. Pak ini Pak Agus sudah mau masuk gitu. Kasih tahu. Tipe-tipe alert itu ada true positif, ada false positif, ada false negatif, ada true negatif. Jadi alert atau notifikasi dari IDS itu bisa jadi salah. Bisa jadi dia benar-benar serangan di alert. Nah, itu berarti true positif. Kalau dia tidak ada serangan tapi di alert, misalnya ngeping biasa gitu ya, terus di alert itu ada ngeping, terus IP-nya yang ngeping tadi diblokir gitu, berarti dia false positif. Kemudian false negatif itu ada serangan tapi tidak ada alert. Nah, ini yang paling berbahaya.
paling berbahaya. Kemudian true negatif, berarti memang tidak ada apa-apa, tidak ada kamu install IDS-nya sepanjang waktu diem aja, enggak ada, karena memang nggak ada serangan, true negatif. Jadi ini ya, apa namanya, false positif itu memang yang banyak dibahas ini, false positif. Tidak ada attack, tapi ada alert sama false negatif. Berdasarkan dari, datangnya dari mana ya? False positif, dia dari traffic yang reaksinya berlebihan. Berasal dari network equipment, misalnya kamu masang router baru gitu ya, masang router baru, mengaktifkan protokol routing, RIP gitu misalnya, ngupdate routing tabel kan, dia kan ngeping-ngeping router tetangganya. Oh, dikiranya dia itu ini apa namanya, alert baru itu, jadi dia menimbulkan alarm gitu. Kemudian protokol violation, berdasarkan pelanggaran protokol. Jadi di sini kamu masang, ada yang masang network sniffing gitu, tapi yang masang staffnya sendiri, misalnya untuk monitoring jaringan, atau masang SNMP, network monitoring. Dia biasanya dikenali sebagai false positif juga. Non malicious traffic juga bisa dikenali sebagai false positif. Non malicious traffic yang sebelumnya nggak ada gitu. Misalnya kamu nginstal di ekosistemnya server Windows ya, di situ kamu nginstal aplikasi yang biasanya ada di Linux, misalnya SAM atau apalagi ya, kemarin itu apa tuh jenenge, antivirus kemarin ya. Di situ akan terdeteksi sebagai non malicious traffic, traffic yang tidak semestinya ada di Windows tapi ada, tapi nggak apa-apa, itu dideteksi sebagai non malicious traffic. Kemudian false positif itu bisa bisa datang dari software bugs juga, bug yang software yang tidak di-patch, tidak sempurna ngirim traffic ke, biasanya software printer ini. Software misalnya beli printer baru, printernya itu sudah keluaran 2 tahun sebelumnya, diinstal, ngupdate drivernya atau, nah itu biasanya jadi false positif juga. Atau nginstal PDF itu ya, install PDF-nya minta ngupdate, itu antivirus saja kan kadang teriak-teriak bahwa oh ini ada apa namanya, intrusi gitu, seperti itu. Ini langkah-langkah untuk mengatasi false alarm ya, biasanya diakibatkan dari tidak adanya customization, harus meningkatkan konfigurasinya, kemudian meminimalisir false positifnya. Oke, kita langsung ke masih banyak ya. Oh, ini IPS, tadi IDS-nya sudah selesai, ini IPS, intrusion prevention. Intinya sama saja, cuma bedanya kalau IPS itu ada prevention-nya. Jadi dia kombinasi dari detect dan prevent, deteksi dan cegah. Seperti itu. Komponennya sama juga, sama, cuma IDS-nya diganti IPS ya. Terdiri dari sensor juga sama data signature tadi. Ditempatkan biasanya di belakang firewall. Fungsinya ini ya, ada tambahan fungsi yaitu sniffing, kemudian mendecoding apa yang terjadi di layer aplikasi, kemudian menganalisis individual paket dan konten yang ada di dalamnya. Individual paket berarti dia punya tugasnya firewall juga. Jadi IPS didesain untuk mendeteksi malicious data paket, kemudian ini ya mengcombating, melawan ini ya nefarious activity yang berasal dari network appliance yang asing gitu, seperti itu. Kemudian mencegah sequencing isu. Jadi misalnya ada TCP connection yang errornya belum selesai gitu, misalnya three-way handshake belum selesai, tapi sudah ada request
TCP lagi, yaitu biasanya apa itu? Network scanning ya. Network scanning kan apa namanya? Usaha koneksi belum selesai sudah diputus sendiri oleh yang ngirim. Terus ngirim lagi, ngirim lagi. Nah, itu sequencing issue. Itu biasanya dilakukan oleh si aplikasi-aplikasi seperti Nmap, terus apalagi IP scanner, Angry IP scanner itu loh. Terus banyak ya tools-tools Metasploit itu dia biasanya menggunakan konsep ini TCP sequence. Kemudian dia melakukan deep packet inspection dan seterusnya. Nah ini IDS versus IPS perbedaannya. Jadi dia ditempatkan di network secara inaktif. Kalau IPS aktif karpe diewi. Kemudian dia tidak bisa memparsing encrypted traffic, tidak bisa parsing itu apa namanya, membagi secara parsial. Kemudian kalau IPS dia prioritasnya adalah ini mempertahankan aplikasi. Jadi dia sengaja melakukan apa namanya prevention sebelum intrusion benar-benar terjadi. Kadang ini menjadi apa namanya proses yang mengganggu sebetulnya. Dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Jadi dia oh iya ini ada tambahan IPS ini kadang-kadang dia ideal untuk memblokir konten apa namanya serangan yang mengarah ke dalam aplikasi web. Nah, tipe IPS ada network base, ada host base, ada wireless, ada NBA, Network Behavior Analysis. Ini biasanya diinstal di network monitoring. Nah ini IPS penempatannya masih sama dengan IDS, jadi dia mana kok nggak ada, udah habis. Topologinya nggak ada. Jadi dia, kamu bayangkan yang tadi ya, yang HIDS sama NIDS tadi, jadi dia sama saja ditempatkan di apa namanya, semua topologi bisa ditempatkan di masing-masing web server, DNS, email, app server ini bisa ditempatkan di ini sensor ini sebagai network base IPS juga bisa ditempatkan dua-duanya juga bisa. Nah ini strategi pemilihan produknya kalau mau beli IPS ya. Dia harus mempertimbangkan ini resource constraint, kebutuhan eksternal, bertentangan dengan kebijakan perusahaan atau tidak, kemudian tujuannya apa, dan sistem dan network environment-nya yang sudah ada bagaimana. Saya akan fokus ke ini, apa namanya, goal and objective. Nah, misalnya sudah ada IDS, gitu, apakah masih perlu beli IPS? Atau malah tidak usah beli IDS, tapi langsung beli IPS, seperti itu. Dan external requirement ini, misal kita beli IPS, itu apakah membutuhkan perangkat-perangkat yang lain? Jangan-jangan nanti membutuhkan perangkat yang lebih lengkap, seperti itu. Ini penjelasannya yang tadi ya. Dia bertentangan atau tidak dengan security policy-nya, sesuai tidak dengan tujuannya. Kemudian dia membutuhkan apa namanya, sistem network environment itu membutuhkan apa namanya, sesuai atau tidak gitu dengan sistem dan network environment yang sudah ada, seperti itu. Nah, ini general requirement-nya, external requirement. Oh ini masih yang tadi ya, resource constraint. Ini life cycle-nya, strategi pemilihan berdasarkan life cycle. Ada yang initial cost, ada yang maintenance cost. Jadi
dua tipe biasanya ya hardware ya. Initial cost itu bayar sekali aja, bayar sekali dia termasuk di dalamnya ini instalasi, lisensi, instalasi, kustomisasi dan training. Kemudian setelah di training dia dioperasikan sendiri. Kalau maintenance cost dia itu ada biaya-biaya maintenance-nya. Kalau open source itu dua-duanya ini nggak berlaku, install sendiri gitu seperti itu. Nah ini yang marak digunakan ya, Snort namanya, Network Intrusion Detection System berbasis paket capture ya ini ya. Jadi library paket capture itu dia mengcapture paket-paket yang sebelumnya sudah disimpan. Gitu. Dia itu freeware, open source sebenarnya, bisa berjalan di Linux, Solaris, BSD, dan macOS. Dia punya fitur real time mendeteksi traffic yang dicurigai, suspek, kemudian menggunakan library dari Berkeley Packet Filter. Jadi dia bisa bekerja dengan BSD, apa itu namanya, bin 9 DNS, bisa bekerja juga dengan mayoritas network monitoring. Nah, pilihan selain itu adalah ini IBM Security, Quick and Spy. Nah, yang pernah kita gunakan yang ini, nah saya gunakan yang Cisco Intrusion IPS ini bentuknya perangkat ya, perangkat seperti router biasa seperti itu. Dan ini ID Advanced Intrusion Detection Environment yang ini open source. Nah, ya ini bisa didapatkan di sini sourceforce.net. Ini bisa diinstal di Unix juga. Linux ya, Linux atau Unix sama itu. Kalau ini bentuknya router sendiri, yang lain kebetulan belum pernah pakai. Oke, kesimpulannya ini IDS digunakan untuk mendeteksi intrusi, sementara IPS untuk deteksi dan stop intrusi. Konfigurasi perlu diperhatikan, jika tidak dikonfigurasi secara tepat, dia tidak berfungsi secara baik. IDS bekerja dari dalam, ini kurang tepat sebenarnya, dari dalam dan berdasarkan data dari luar. Kalau firewall, dia fokusnya adalah menghadapi incoming traffic. Kalau IDS, incoming dan semua data yang sudah disimpan di apa tadi namanya, signature tadi. IDS sensor itu bisa berupa hardware, bisa berupa software, bisa berupa server yang diinstalasi software seperti itu. Gunanya untuk sebagai sensor tadi, pelengkap dari IDS. Nah, dibutuhkan stack development, tahap pengembangan yang baik ya untuk dapat ini apa namanya, mengoptimalkan peran IDS yang kita install. Oke, itu teorinya. Kemudian prakteknya sudah belum mulai, Pak Gus? Loh, kok renek downloadan? Loh, baru diomongi unfamiliar file. Saya nggak sengaja download. Ini langkahnya sudah lengkap di sini. Jadi ini kamu butuhnya satu software, VirtualBox satu, kemudian Debian atau Ubuntu terserah. Kemudian di bridge saja nanti, di bridge atau di host only dengan Windows-nya. Kemudian Nmap dari luar atau dua-duanya di internal gitu. Misalnya kamu buat satu Debian atau Ubuntu, satu kali Linux, dua-duanya internal network. Nah, satunya tadi, kali Linux-nya tadi, atau Windows-mu dari luar, itu harus punya Nmap. Karena nanti percobaannya di scan menggunakan Nmap. Ini dasar teorinya, di skip aja. Nah, ini butuhnya ini. Buat topologi seperti ini,
Ini di sini studi kasusnya Ubuntu server ya. Kemudian ini attackernya dari sama-sama dari dalam, atau ini bisa aja ini attackernya kamu ganti Windows-mu. Kemudian pertama sebelum diinstal kamu scan dulu, scan pakai Nmap ini. Di Nmap bla 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 bla, pakai Zenmap ya ini ya. Pakai Nmap juga boleh, pakai Zenmap juga boleh. Nah ini query lengkapnya. Kemudian setelah di scan, diinstal. Diinstal perintahnya mana? Perintahnya. Nah ini apt-get install portsentry. Kemudian konfigurasinya ada di sini, etc portsentry. Nah ini langkah-langkahnya tinggal diikuti saja. Kemudian di-scan ulang. Di-scan ulang, kemudian scan 2 kali ya tadi ya. Scan 2 kali, terus nginstal portsentry. Kalau sudah dimasuk ke konfigurasi, kalau sudah masuk di konfigurasi, di-scan ulang, nah nanti akan muncul keterangan seperti ini, TCP wrap. Nah, kemudian akan muncul output seperti ini. Aduh. Nah, host 192.168.104 already blocked, ignoring. Jadi dia di-ignore ya, melakukan scanning. Scanning nggak bisa, nge-ping juga nggak bisa. Kemudian konfigurasi tambahannya ada di sini. Jadi nggak usah dikonfig pun dia bisa ngeblokir ya, bisa memblokir. Terus ini linknya salah ini. Ini tahun kemarin ya, ini apa namanya? Linknya belum saya ganti. Nanti diupload. Ini 2020 kemarin, hari Senin kemarin sudah ada videonya. Nanti akan saya share juga video rekamannya dengan asistennya Mas Anam sama Mas Alam. Baik. Selesai jam 11 pas ya ini. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Saya belum bisa ngupload modul sama materi ya, ini beberapa menit yang lalu ini masih 504 gateway timeout. Kalau ngaksesnya bisa, nah cuma ketika ngupload keluarnya seperti itu. Hanya ketika ngupload materi aja. Mungkin tugas-tugas juga ini. Gimana? Ada pertanyaan? (32) yang nggak masuk pada kemana? Yang lain sudah ujian mata kuliah lain? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Sudah pertemuan berapa? Kurang lebih sama sih, Pak. Sama ya. Kita masih sisa 2 lagi ini. Minggu depan insiden response, minggu depannya lagi bebas. Paling ya kalau masih ada waktu nyoba install Snort tadi, Snort sama firewall-nya Mikrotik. Minggu depan prakteknya firewall, berarti firewall-nya apa namanya? Ubuntu atau Debian, firewall yang IP tables itu. Terus minggu depannya lagi firewall-nya Mikrotik. Udah. Baik, enggak ada pertanyaan ya, enggak ada pertanyaan, saya tutup.
barangkali sudah ditunggu Pak Agus itu. Saya tutup dulu. Nanti kalau sudah bisa diupload saya kabari di grup. Deadline ya biasalah seminggu. Saya tutup dulu. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.